Sumsel 24 jam hari ini. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mendapat giliran divaksin Sinovac tadi pagi. Usai divaksin, Ratu Dewa mengaku sehat serta tidak ada keluhan yang berarti. Usai Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo divaksin beberapa waktu lalu, kali ini giliran Sekretaris Daerah Ratu Dewa yang ikut divaksin Sinovac di RSUD Bari Palembang. Keikutsertaan orang nomor 3 di Kota Palembang sesuai dengan komitmennya yang siap divaksin. Usai divaksin, Dewa mengaku tidak ada keluhan terkait kesehatannya. Meski sempat merasa pegal, namun bagi dia masih dalam tahap kewajaran. Hari ini sesuai dengan komitmen awal saya untuk siap divaksin, karena saya beranggapan vaksin adalah solusi yang terbaik. Untuk itu saya secara sukarela ikhlas untuk divaksin. Alhamdulillah pada hari ini terkabul. Lebih jauh, kata Dewa, vaksin merupakan solusi terbaik dalam mencegah penularan COVID-19. Oleh sebab itulah dia meminta kepada masyarakat untuk mencari informasi terkait vaksin kepada orang yang ahli di bidangnya. Dalam kesempatan itu juga, Dewa meminta kepada masyarakat untuk mendukung keberadaan vaksin ini. Sebab selain diyakini sebagai penangkal COVID-19, vaksin Sinovac ini juga sudah mendapat sertifikat kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia. Teman-teman sekalian, saya ingin katakan bahwa berbicara vaksin, berbicaralah kepada ahlinya, bertanyalah kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu dan tidak paham arti dari vaksin. Maka dari itu saya berkebulatan tekad dan meyakini atas beberapa masukan dari para dokter ahli vaksin, dan juga kita mengamati dari berbagai pemberitaan dari teman-teman sekalian, pemerintah pusat, daerah, maka hari ini dengan izinlah saya selesai divaksin dengan kondisi aman, sehat, dan halal. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, pasca diterima dan terintegrasinya gugatan pasangan calon Syarif dan Surian dalam buku registrasi perkara konstruksi di Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Musirawas Utara mengambil alat bukti dengan cara membuka 10 kotak surat suara Rabu lalu. Pengambilan alat bukti yang disaksikan Bawaslu Muratara dan aparat penegak hukum tersebut untuk pembuktian sebagai penguatan terkait hasil pilkada yang dimenangkan oleh pasangan Depi Suhartoni Inayatullah. Guna menguatkan putusan memenangkan pasangan calon Depi Suhartoni Haji Inayatullah pada Pilkada Muratara lalu, Rabu kemarin KPU Muratara membuka 10 kotak suara, disaksikan Bawaslu Muratara dan aparat penegak hukum. Dibukanya 10 kotak suara untuk mengambil surat suara di dalamnya itu tak lepas dari diterima dan teregistrasinya gugatan pasangan calon Syarif dan Surian terhadap hasil Pilkada Muratara dalam buku registrasi perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Menurut Agus Marianto, Ketua KPU Muratara, 10 kotak suara yang dibuka tersebut dari 10 TPS di Kelurahan Muara Rupit, tujuannya untuk mengambil alat bukti hasil KWK Paleno di mana nantinya akan difotokopi sebagai alat bukti di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ini tanggal 20 Januari kita sesuai dengan kesepakatan di rapat koordinasi kemarin berdasarkan surat KPU nomor 1232, karena kita kan sudah masuk di APBRBK-nya, jadi salah satu di poin gugatan itu mempersoalkan TPS 1 sampai TPS 10 Kelurahan Muara Rupit. Nah, di dalam surat KPU RI 1232 bahwa salah satu alat bukti yang harus diambil adalah C hasil KWK untuk di fotokopi sebagai alat bukti persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi hari ini kita membuka 10 kotak sesuai dengan hasil koordinasi kemarin dengan Bawaslu dan Kepolisian, hanya untuk mengambil C hasil KWK berbentuk plano itu untuk kita fotokopi. Ditambahkan Agus, karena di Lubuk Linggau belum ada yang bisa memfotokopi kertas sesuai ukuran yang sama, maka sesuai arahan dari KPU Provinsi, pemotokopian kertas suara akan dilakukan di Palembang. Karena di Linggau kita belum temukan yang memang tidak memotong atau ukurannya sama, maka kita sesuai arahan KPU Provinsi di 4 kabupaten ini sama semua berkumpul di
Palembang, dan proses perjalanan ke Palembang dikawal dengan pihak keamanan. Jadi memang kita hanya mengambil 10 itu sesuai dengan yang dipermasalahkan di dalam pokok perkara, dan akan kita fotokopi dan itu menjadi alat bukti kita. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Koramil Prabu Muli mendukung penuh proses pembelajaran para siswa secara daring selama pandemi COVID-19. Tak hanya memberikan pendampingan dan pengawasan, juga disediakan fasilitas Wi-Fi gratis di kantor Koramil Prabu Muli, Jalan Komplek DKT Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabu Muli Barat. Sejumlah anak-anak dengan seragam sekolah dasar tampak antusias belajar secara daring di kantor Koramil 040402 Prabu Muli. Mereka dengan bebas bisa mengakses internet secara gratis melalui fasilitas Wi-Fi yang disediakan oleh Koramil 040402 Prabu Muli. Tak hanya itu, selama proses pembelajaran berlangsung, anak-anak ini juga diawasi dan dipandu langsung seorang tutor dari Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang telah dilatih dan dididik di Kodim 0404 Muara Enim. Dan Ramil 040402 Prabu Muli, Kapten Armet Broto Santoso menjelaskan bahwa fasilitas Wi-Fi gratis sengaja pihaknya sediakan untuk anak-anak yang terkendala dalam belajar secara daring, mulai dari yang tak ada jaringan Wi-Fi hingga keterbatasan orang tuanya untuk membeli kuota internet. Menurut Dan Ramil, selain anak-anak SD dari kelas 1 hingga kelas 6, fasilitas Wi-Fi gratis itu juga dapat digunakan untuk para pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kota Prabu Muli di sore hari. Namun untuk jumlah lanjutnya pihaknya membatasi hanya 10 orang, mengingat saat ini masih masa pandemi sehingga harus menjaga jarak. Sementara itu, Baiti, salah satu orang tua yang ikut mengawasi anaknya belajar, mengaku sangat terbantu dan senang adanya pendampingan belajar yang dilakukan oleh Koramil 040402 Prabu Muli. Sebab menurut Baiti, sebelum belajar daring dengan fasilitas Wi-Fi gratis di Koramil, anak-anak harus membeli kuota internet untuk menerima tugas dari guru. Ditambah lagi belajar di kantor Koramil, lanjutnya juga didampingi pembimbing dari para Babinsa. Senada yang dikatakan oleh Heriwati, orang tua siswa lainnya, dia sangat terbantu karena setiap pagi dia terkadang tak sempat mengawasi anaknya belajar daring. Semenjak ada bimbingan dari Babinsa Koramil, anak-anak semangat belajar. Apalagi mereka juga mendapatkan hadiah dari para Babinsa yang menjadi pembimbing. Reporter dan juru kamera Antrianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum Oku Timur di Gedung Parai Puri Tani Hotel siang tadi menetapkan pasangan Haji Lasoni dan Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Oku Timur. Rapat pleno terbuka tersebut disaksikan langsung Bawaslu Oku Timur serta dihadiri Porkopinda pasangan Enus Yuda beserta tim pemenang. Pasangan Haji Lanosin ST dan HM Adi Nugraha Purnayuda SH akhirnya ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Oku Timur. Penerapan pasangan Enos dan Yuda ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur 5 tahun ke depan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum Oku Timur di Gedung Parai Puri Tani Hotel siang tadi. Rapat pleno terbuka yang digelar dengan protokol kesehatan ketat itu disaksikan langsung Bawaslu Oku Timur, Forkompimda dan pasangan Enos Yuda beserta tim pemenangan. Selain memakai masker dan memeriksa suhu tubuh sebelum memasuki ruangan acara, jumlah tamu undangan juga dibatasi. Ketua KPU Oku Timur Herman Jaya SHOSI melalui Komisioner Divisi Teknis Sunarto SP mengatakan, berdasarkan surat keputusan KPU Oku Timur, pasangan Enos Yuda berhasil terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur hasil Pilkada Serentak tahun 2020, di mana pasangan Enos Yuda meraih 219.031 suara atau 59,55% dari suara sah. Sementara Ketua Bawaslu Oku Timur Agus Purnawan SP menyampaikan selamat atas terpilihnya pasangan Enos Yuda sebagai Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur hasil Pilkada Serentak 2020. Agus bersyukur pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Oku Timur terlaksana dengan baik tanpa ada gejolak. Sedangkan Bupati terpilih Haji Lanosin ST didampingi Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH menyatakan penetapan mereka sebagai pemenang Pilkada Oku
merupakan anugerah yang luar biasa bagi mereka pribadi dan masyarakat Oku Timur. Atas pleno pada penetapan hari ini tanggal 21, ini adalah suatu anugerah buat kami berdua ke masyarakat Oku Timur, karena tanggalnya juga pun tanggal cantik, dua menjadi satu. Artinya atas semua yang telah ditetapkan pada hari ini agar kita dapat semua bersatu. Bersatu ini tentu ucapan terima kasih saya kepada seluruh penyelenggara, yaitu waktu dari kepolisian, dari TNI maupun dari Kajari dan pemerintah daerah yang mana telah mengantarkan pemilu ini dengan damai. Akhirnya ditetapkan pada hari ini. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.